Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Itchef semua, apakah kabar Anda baik-baik saja? Ya, saya harapkan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini kami mereview atau mengunboxing speaker lagi, saudara. Yang yaitu speaker yang dikenal dengan speaker balap ya. Sebagian orang menyebutkan ini adalah speaker balap seperti itu. Yang saya review sekarang ini adalah speaker 10 inch atau speaker middle, bahkan yang ada yang mengatakan rajanya middle seperti itu. Yaitu BNC speaker buatan Italia seperti itu. Nah, dan speaker ini adalah speaker ori ya, original ya. Ini kita lihat di sini ada nomor serinya ya, nomor seri, dan juga ada logo yang di stikernya ini seperti itu. Nah, di sini terlihat ada tipenya 10 MD26 ya, seperti itu. Jadi speaker ini tipenya adalah 10 MD26 atau 10 inch seperti itu. Di sini juga tertulis 10 MD26 dan 8 ya. Maksudnya 8 di situ adalah 8 ohm. Karena speaker ini juga ada yang 4 ohm satu unit. Nah ya, yang ini adalah 4 ohm made in Italy. Oke. Tadi saya buka dari kardusnya ini, ternyata di dalamnya itu tidak disertai spek yang ada seperti itu. Jadi di dalamnya itu hanya ada unitnya saja, tanpa ada lembaran spesifikasi yang disertai di dalamnya. Terus bagaimana untuk mengetahui spesifikasi speaker ini? Nah, speaker ini sudah menyediakan website resminya, yaitu www.bcspeakers.com. Kita bisa lihat di sana semua produk yang ada di sana itu spesifikasinya itu lengkap di sana seperti itu. Jadi mulai dari berbagai macam tipe speaker di sana itu juga disertai dengan speknya. Dan saya sudah mencetaknya tadi speknya tersebut ya. Ini saya sudah ngeprint tadi speknya speaker ini. Ini kita lihat ya. Di sini grafiknya ya, grafiknya. Ini kalau kita lihat dia itu bisa respon dari 80 ya, dari 80 Hz sampai 4 kilo ya, dari 4 kilo. Di sini kita lihat di 80-nya itu sekitar SPL-nya min 50 seperti itu, sedangkan maksimalnya itu di 4 kHz. Jadi rata-ratanya SPL-nya speaker ini adalah 100 dB seperti itu, saudara. Kemudian di sini spesifikasinya saya bacakan. Nominal diameternya di sini tertulis 250 mm atau 10 inch. Jadi speaker ini adalah speaker yang 10 inch seperti itu. Kemudian untuk impedansinya sendiri ini 8 ohm ya. Speaker ini 8 ohm. Kalau kita mempunyai 2 unit speaker ini ya, seperti ini sama ini saya paralel, maka akan menjadi 4 ohm. Apabila speaker 2 unit speaker ini saya seri, maka akan menjadi 16 ohm. Tapi biasanya ke teman-teman itu atau kebanyakan soundman itu biasanya memparalel, jadi kebanyakan main di 4 ohm seperti itu. Kemudian selanjutnya minimum impedansinya itu 7,2 ohm. Rata-ratanya ini mungkin ya, saya kurang begitu paham juga minimum impedansi ini, mungkin rata-ratanya itu ya seperti itu. Kemudian untuk RMS-nya itu 350 watt. Nah, seperti itu. Jadi
Nilai murni RMS-nya itu di sini adalah 350 watt. Sedangkan peak-nya atau continuous power heading-nya itu adalah 700 watt. Nah, seperti itu. Jadi agar supaya kerja speaker ini maksimal dan juga kerjanya itu sesuai dengan kebutuhan ya, kita perlu mempunyai power yang outputnya bisa menghasilkan 700 watt di 4 ohm seperti itu. Minimal itu ya, minimal 700 watt di 4 ohm. Jadi harus 700 watt ke atas seperti itu. Apabila kita mempunyai power di bawah 700 watt di 4 ohmnya, maka powernya akan kewalahan menyuplai speaker ini. Seperti itu saudara. Nah, perlu diketahui di sini ada biasanya di speaker itu ya, itu ada yang ada yang nominal power heading dan continuous power heading. Nominal power heading itu maksudnya RMS. RMS di sini maksudnya adalah nilai murni batas kepecahan suara, itu RMS seperti itu. Atau singkatan RMS itu adalah root mean score, yaitu data nilai murni kepecahan suara. Jadi telinga kita ketika mendengarkan suara itu sudah pecah, itu sebenarnya peak yang membaca. Jadi sebelum ke peak dia itu ke RMS dulu seperti itu. Itu penjelasan singkat dari kami ya, seperti itu. Nah, kemudian continuous power heading 700 watt ya. Kemudian sensitivity-nya atau SPL-nya ini adalah 100 dB. Kalau di power low seperti yang saya review kemarin itu cuma 96 dB. Kalau ini adalah 100 dB. Jadi kalau kita mempunyai SPL meter dan kemudian kita menghadapkannya ke speaker ini dalam jarak 1 meter, ketika speaker ini sudah kerja maksimal maka akan menunjukkan 100 dB maksimalnya speaker ini. Selanjutnya frekuensi yang direspon. Jadi frekuensi yang speaker ini respon itu berkisar 80 sampai 1 kHz seperti itu. Jadi agak lebar ya. Jadi kita nanti bisa fleksibel sebenarnya, bisa memotong frekuensi, membatasi antara low dan high seperti itu, low dan high-nya. Kemudian wedding materialnya ini terbuat dari aluminium ternyata saudara ini. Ini ya, kokoh ini, bagus ya. Kemudian formal materialnya atau daunnya ya, daun speakernya ini atau konusnya ini itu terbuat dari glass fiber. Nah, kalau kita lihat ini agak mengkilap ini. Nah, kalau kita lihat daunnya ini terbuat dari glass fiber. Nah, seperti itu, glass fiber ya, formal materialnya. Ini agak mengkilap ya. Ini mengkilap ini yang ini. Kemudian selanjutnya adalah wedding dip-nya itu 11,0 mm, dan kemudian magnetic dip-nya itu 8,0 mm seperti itu, atau 0,31 in. Nah, itu spesifikasinya ya. Untuk desainnya sendiri ini surround tipenya atau surround shape-nya itu menggunakan double roll. Ini kita lihat double ini ya. Nah, ini ya, surroundnya ini double roll, ini double ini, menggunakan double. Jadi S-Max-nya itu ini tidak begitu besar ya, menurut kami.
Kemudian di sini konsepnya itu eksponential ya. Sedangkan magnet materialnya ini adalah ferrit. Ini terbuat dari ferrit ya, saudara. Magnetnya ini terbuat dari ferrit magnetnya. Lumayan tebal ini, besar juga. Terus spidernya kita lihat ya, spidernya ini adalah single. Jadi ini hanya satu layer ya maksudnya. Jadi single dia seperti itu. Terus kita lanjutkan ke X-Max-nya. X-Max-nya ini adalah 1,5 ya, kurang lebih 1,5 mili ini. Jadi sangat kecil seperti itu. Jadi maju mundurnya dia itu hanya 1,5 mili, sangat kecil ya. Jadi voice coilnya ini maksimal batas majunya itu hanya 1,5, mundurnya pun juga 1,5. Nah, seperti yang saya terangkan kemarin, ketika voice coil ini maju ya dengan mencapai batas 1,5 mili, kumparan yang ada di dalam itu tidak sampai keluar di area magnet yang ada, seperti itu. Begitupun pada waktu mundurnya ya, seperti itu. Jadi waktu majunya itu 1,5, mundurnya juga 1,5. Lumayan keras ini ya, lumayan keras. Jadi daripada terbuat dari karet ini ya, kalau dibandingkan dengan yang terbuat dari karet, surroundnya ini itu lebih kencang menurut kami, atau lebih maju lah, atau lebih cepat daripada yang terbuat dari kayak gini, seperti itu. Ini kayaknya terbuat dari kain ini kayaknya, seperti itu saudara. Nah, seperti itu X-Max-nya, seperti itu ya. Untuk selebihnya sampai lihat sendiri di websitenya ya, untuk keterangannya seperti itu. Apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah, seperti itu ya. Itulah penjelasan sedikit singkat yang dari kami ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, seperti itu. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari It's Safe Audio. Mantap.